Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mulai ibadah pada hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan berdiam diri. Kita persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Mazmur 22 ayat 23 sampai 24. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Jemaat sekalian, marilah kita beribadah dan menyembah Tuhan kita. Naikkanlah pujian dan muliakanlah dia, mulia bagi namanya. Sembah dia dan masyurkanlah dia, dia yang kudus dan berkuasa, muliakanlah dia. Tuhan Yesus ku menyembah dan masyurkan namamu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah namamu. Mulia, mulia bagi nama. Mulia bagi dia. Untuk menebus setiap kita. Biarlah kita menaikkan pujian kita, muliakan dia. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Allah dengan sukacita, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir hanya berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang mana dia setia memelihara umatnya sampai selama-lamanya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pimpinan dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita merespons akan janji penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita dengan pujian dan penghormatan kepada Allah Tritunggal,
Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Mari persilakan duduk. Jemaat sekalian, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bagi setiap kita yang datang kepadanya mengakui dosa-dosa kita dan mau bertobat, Tuhan mendengar dan memberikan pengampunannya kepada kita. Ya, tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Mari kita menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur
kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ya Tuhan, ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas pengampunan yang Kau beri padaku. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang Kau beri. pengampunan yang kau beri, berikanku. Doa pengakuan dosa akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antoni Nathan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur jika kepada kami yang tidak berlayak ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi untuk anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami menyadari bahwa diri kami sebetulnya tidak pantas, tidak berlayak, dan karena kami najis di hadapan Tuhan. Ada banyak kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan kepada Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Engkau yang menguji batin dan jiwa kami, mengetahui hal yang paling kotor di dalam diri kami yang terdalam yang kami sembunyikan di hadapan manusia. Tuhan, di hadapan-Mu kami terbuka adanya. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mengampuni dan memperbarui diri kami. Jauhkanlah daripada kami segenap pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkenan juga menerima segenap ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati ibadah kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami diperbarui dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus yang kami bersama-sama akan ikuti. Kalau ada di antara kami yang hari ini datang di dalam segala penderitaan dan kesusahan kami, Tuhan kiranya memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami, bahkan memberikan kepada kami jalan keluar dari segenap masalah kami. Inilah doa dan pengakuan dosa kami Tuhan, penyerahan diri kami. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita di depan Tuhan dan memohonkan pengampunan dan pimpinannya, maka dengarkanlah berita anugerah yang saya akan bacakan, terambil dari surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua yang berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antoni Nathan. Kita akan menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian firman-Mu. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita, terang di jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya mudah kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus yang Tuhan sudah karuniakan yang telah berdiam di dalam diri kami. Sejak kami percaya, maka Roh Kudus itulah yang akan menolong kami dapat berkonsentrasi kepada kebenaran firman Tuhan dan mengertinya. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan dan menerangi hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, ya Bapa kami. Kami siap untuk mendengarkan dan berikan pertolongan kepada hamba-Mu yang lemah ini, supaya apa yang sudah dia persiapkan bersama dengan Tuhan, dia pun mampu menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan tema ajaran dari Rasul Paulus tentang penderitaan. Ya, temanya itu, tetapi saya memberikan judul ke dalam khotbah saya hampir sama dan selaras dengan tema itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya
memahami kebenaran tentang realitas penderitaan. Karena penderitaan merupakan sebuah kenyataan, sebuah fakta, sebuah realitas. Tapi bagaimana berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita memahaminya dengan akurat. Untuk itu mari kita bersama-sama akan membuka satu teks saja ya dari firman Tuhan. Kita membuka surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang keempat ayat ke-16 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat yang ke-8. Silakan saudara-saudara memperhatikan bagian itu. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pasal kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita yang sekarang itu sebagai kemah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena beriman. Bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha. Ayat 9 dan ayat 10 saya tambahkan ya. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bertekad dengan pertolongan Tuhan mentaatinya di dalam hidup sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berbicara mengenai satu topik yang mungkin di dalam realitas kehidupan kita tidak suka mendengarnya dan juga tidak suka untuk mengalaminya. Apa yang disebut sebagai penderitaan atau kesusahan, kesengsaraan, masalah, ataupun yang dikatakan di dalam bahasa Inggris adalah tribulation, suffering, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kalau kita melihat penderitaan di muka bumi ini yang ada di dalam dunia, suka atau tidak suka, kita melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang disebut realitas. Apa itu realitas? Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Setiap hari bahkan terjadi dalam kehidupan ini.
Baik terjadi langsung kepada kita ataupun terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Penderitaan yang berat, penderitaan yang besar, ataupun penderitaan yang kecil dan ringan. Penderitaan itu seringkali terjadi. Nah, saudara-saudara, ya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, memunculkan satu kata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 ketika dia menyebutkan penderitaan. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu trouble, ya. Bisa diarti trouble, suffering, tribulation, sama sudah kata thlipsis muncul, kata bahasa Yunani, bahasa Greka thlipsis. Artinya apa saudara? Itu sangat umum. All kinds of suffering. Segala jenis penderitaan disebut sebagai thlipsis. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa saya mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan? Karena seringkali saudara-saudara kita tidak menyadarinya. Sebetulnya kita tidak pernah tidak menderita. Tidak pernah kita tidak menghadapi masalah. Setiap hari dari sejak kita bangun tidur, kita akan bertemu dengan apa yang namanya masalah. Apa yang namanya kesusahan. Apa yang namanya tantangan. Apa yang namanya penderitaan. Hanya seringkali kita mengkategorikan karena sudah begitu biasanya menghadapi penderitaan-penderitaan yang ringan, penderitaan-penderitaan yang mungkin terkategori mudah, kita tidak menganggapnya lagi itu sebagai penderitaan, sebagai kesusahan. Tetapi kemudian pada waktu kita menghadapi yang besar, baru kita merasa, oh saya sedang menderita dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat penderitaan di dalam dunia bukan hanya sekedar sebuah realitas, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah misteri. Mengapa misteri, saudara? Karena sangat sulit dipahami. Sangat sukar dipahami. Bahkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh umat Tuhan. Oleh orang-orang yang paling beriman sekalipun. Penderitaan itu merupakan realitas yang sangat sukar dipahami. Maka disebut sebagai misteri. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena apa yang disebut sebagai penderitaan di dalam dunia ini bukan hanya terjadi dan menimpa atau diderita oleh orang-orang yang jahat. Bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bahkan yang disebut penderitaan itu juga menimpa, dirasakan, terjadi kepada orang-orang yang paling saleh sekalipun. Paling baik sekalipun. Orang-orang yang benar sekalipun. Itu mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Bahkan tidak jarang. Justru orang yang benar, orang yang baik, orang yang saleh, umat Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengalami penderitaan lebih berat, lebih besar daripada orang-orang yang tidak percaya. Maka disebut sebagai misteri. Di dalam bahasa teologinya, di dalam ilmu teologi, seringkali realitas penderitaan ini dijadikan sebagai studi di bawah sebuah judul, title, ya. The problem of evil. Problematika masalah kejahatan. Karena sebetulnya yang disebut penderitaan, kesengsaraan, kesusahan pada dasarnya adalah jahat. The problem of evil. Kenapa terjadi kepada orang percaya? Kenapa terjadi kepada orang baik? Waktu kita mempelajari di dalam ilmu teologi, the problem of evil, ya, problematika kejahatan, maka kemudian kita ketemu dengan satu bidang studi yang namanya teodisi. Apa itu teodisi? Teodisi ini saudara-saudara berasal dari 2 kata Yunani yang digabungkan. Kata theos artinya God, Allah, dan kata dike artinya justice, keadilan. Saudara-saudara, dengan realitas yang terjadi yang merupakan sebuah misteri, orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik menderita. Maka kemudian banyak orang mempertanyakan, menggugat apa yang disebut sebagai the justice of God. Keadilan Allah. Waktu kemudian mempelajari teodisi ini, maka kemudian muncullah banyak asumsi. Asumsi, kenapa orang benar menderita? Lalu saudara muncul beberapa asumsi yang mungkin juga pernah di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, sembunyi-sembunyi kita pikirkan. Asumsi yang pertama berpikir begini, kenapa ada orang benar menderita? Kenapa penderitaan dialami oleh orang yang percaya di dunia ini? Orang berkata begini, karena Allah itu maha baik. Dia baik.
Dia sebetulnya tidak menghendaki penderitaan orang percaya. Dia maha baik, tetapi dia tidak maha kuasa. Asumsi pertama. Sehingga waktu penderitaan terjadi, waktu penderitaan menyantroni hidup orang yang percaya, Allah tidak berdaya untuk menghentikannya. Allah tidak berdaya untuk mencegahnya. Kenapa? Dia maha baik tetapi tidak maha kuasa. Tapi kemudian sudah asumsi yang kedua, yang sedikit lebih jahat, saudara. Ya. Berkata begini, Allah itu maha kuasa. Dia mampu melakukan apa saja termasuk menghentikan penderitaan bagi orang percaya. Tetapi dia tidak maha baik, bahkan cenderung jahat. Dia maha kuasa tapi tidak maha baik. Maka apa yang terjadi? Sehingga walaupun dia bisa menghentikan penderitaan orang percaya, tapi dia tidak melakukannya, bahkan menikmatinya. Maka kenapa sudah dikatakan begitu? Karena dia tidak baik, tidak maha baik. Tapi yang ketiga, saudara-saudara, lebih parah lagi. Allah tidak kedua-duanya. Dia tidak maha kuasa, juga tidak maha baik. Tidak maha baik dan juga tidak maha kuasa. Maka terjadilah penderitaan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, berdasarkan realitas yang seringkali terjadi di dalam pikiran kita, seperti yang juga dialami oleh orang-orang yang melakukan studi teodisi, menggugat the justice of God, keadilan Allah. Pertanyaannya, apakah yang Tuhan ingin kita pelajari pada hari ini? Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam teks Alkitab yang tadi saya bacakan kepada saudara? Saudara-saudara, di sana kita melihat Rasul Paulus menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dia singkapkan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita tahu kebenaran ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang Kristen, Rasul Paulus ingin ketika dia menyingkapkan kebenaran tentang penderitaan, supaya orang-orang Kristen tahu, orang-orang Kristen mengerti, memahami dengan akurat apa yang disebut kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran Allah tentang penderitaan. Itu yang diajarkan, saudara. Rasul Paulus ingin supaya saudara dan saya mengerti kebenaran yang benar. Bukan seperti teodisi tadi, saudara. Kebenaran yang benar tentang penderitaan berdasarkan firman Tuhan. Apa tujuannya, saudara? Ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang penderitaan, apa tujuannya? Apa dampaknya? Apa yang diharapkan Rasul Paulus? Supaya kita tidak tawar hati. Seperti Paulus di dalam pasal yang keempat ayat ke-16 dikatakan apa? Walaupun kami menderita, manusia lahiriah kami terus merosot. Kami menderita, tapi kami tidak tawar hati. Mengapa Paulus tidak tawar hati? Karena Paulus tahu kebenaran-kebenaran Allah tentang penderitaan. Dan bukan cuma supaya tidak tawar hati, tapi lebih jauh dari itu. Orang-orang Kristen harus tahu tentang kebenaran tentang penderitaan. Kenapa? Supaya kita punya daya tahan iman. Daya tahan iman dalam menghadapi penderitaan. Sehingga saudara, walaupun kita berada di dalam penderitaan, walaupun penderitaan mungkin kita hadapi, tidak hilang dari hidup kita, tapi kita punya daya tahan iman. Dan itu muncul, saudara, berulang kali, 2 kali paling tidak di dalam pasal yang kelima. Paulus berkata apa? Kami tabah, hati kami tabah, kami tabah, kami tabah. Apa artinya, saudara-saudara? Di sana memakai kata Yunani, kata bahasa Yunani yang sebetulnya diterjemahkan di dalam bahasa Inggris bukan tabah, tapi always confident. Apa itu? Always confident, always confident. We confident, dan seterusnya, saudara. Berulang kali. Confident artinya apa? Walaupun menderita, berada di dalam penderitaan, mengalami penderitaan, merasakan penderitaan, kami tetap punya keyakinan, kami tetap percaya. Itulah yang dikatakan tabah. Kok bisa begitu, saudara-saudara? Apa sebabnya? Kita tahu, saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa iman itu muncul. Iman yang menyelamatkan, yang membawa kita kepada keselamatan, membuat kita percaya kepada Yesus Kristus karena mendengar firman. Dengan mendengar firman, iman muncul. Dengan mengetahui kebenaran, iman muncul.
Maka sama seperti iman dimunculkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka demikian pula saudara-saudara, iman itu akan bisa bertahan, iman itu akan punya daya tahan, bukan dengan sendirinya. Harus selalu dasarnya adalah firman. Dasarnya kebenaran Allah, kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, tanpa kebenaran firman Allah tentang penderitaan, kita tidak akan punya daya tahan dalam menghadapi penderitaan. Kalau begitu saudara, kalau Paulus inginkan supaya kita memahami kebenaran tentang penderitaan, pertanyaannya dari teks Alkitab tadi, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal kelima ayat yang ke-8. Kebenaran-kebenaran apa yang Rasul Paulus ajarkan, yang Rasul Paulus singkapkan kepada kita tentang penderitaan berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya membagi khotbah saya untuk menjelaskan kebenaran tadi dengan 3 pokok utama. 3 main points, 3 pokok utama. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu sumber utama penderitaan. The main cause of suffering. Sumber utama penderitaan. Saudara-saudara, sumber utama penderitaan, penyebab utama penderitaan adalah apa? Karena kita hidup di dalam tubuh yang fana, di dalam dunia yang sekarang ini. Konsekuensi dari kita masih hidup di dalam tubuh yang sekarang ini, tubuh yang fana ini, maka kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu disebabkan oleh sebab utama, kita, saudara dan saya, semua orang percaya masih hidup di dalam dunia ini dengan tubuh yang fana. Selama kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, kita mau tidak mau akan mengalami apa yang disebut penderitaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan hal ini dengan menggambarkan apa? Bahwa tubuh yang sekarang ini sebagai manusia lahiriah, manusia luar, outward man, manusia luar. Seperti apa manusia luar? Paulus mengatakan apa? Semakin merosot. Di dalam pasal yang keempat dikatakan, manusia luar kami itu semakin merosot. Kekuatannya semakin merosot. Hidupnya semakin menurun, merosot. Lalu kemudian di dalam pasal yang kelima digambarkan, tubuh kita ini seperti bagi roh kita, bagi jiwa kita yang tinggal di dalamnya, seperti sebuah kemah. Artinya apa saudara-saudara? Kemah itu cuma tempat tinggal yang temporal, tempat tinggal yang sementara, yang terus akan semakin merosot, dan sampai pada satu saat itu akan dibongkar. Kapan dibongkar? Waktu mengalami kematian badani, waktu mengalami kematian tubuh. Tubuh ini akan merosot seperti sebuah kemah. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, selama kita tinggal di dalam kemah tubuh yang semakin merosot ini, living in the mortal body, maka kita akan terus mengalami apa yang dikatakan we groan. Kita mengeluh, kita merintih, kita mengerang, kita meratap, dan bahkan kita melenguh. Kenapa? Karena kita akan mengalami beratnya tekanan. Kenapa beratnya tekanan? Karena memang sudah tubuh ini akan terus-menerus merosot. Itu sudah gambarannya. Tubuh kita adalah tubuh yang fana, tubuh yang mortal, tubuh yang suka atau tidak suka, saudara rawat, saudara pelihara, tetap merosot, terus merosot. Sampai pada akhirnya menemui kematian. Ketika mengalami kemerosotan, kita akan mengerang, kita akan melenguh. Bukan cuma mengeluh, kalau mengeluh masih bisa ngomong dengan kata-kata yang tertata. Tapi kalau sudah mengerang, merintih, kita seringkali sudah tidak lagi bisa berbicara. Hanya apa? Keluar kata-kata, keluar suara, bukan kata-kata, suara erangan, suara penderitaan. Kemerosotan ini terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, sepertinya, benar pepatah yang dikatakan, filsafat yang dipercayai oleh orang-orang Yunani kuno, bahwa tubuh ini, the body and the matter is evil. Tubuh ini jahat. Ya, segala sesuatu yang material itu jahat.
Menurut filsafat Yunani. Filsafat Yunani ini melihat memang realitas tubuh manusia di dalam dunia ini mengalami kemerosotan. Sehingga menderita. Sehingga kemudian saudara-saudara seorang yang bernama Plato yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi, tahun 360 sebelum Masehi, dia mengatakan begini, sebetulnya dunia yang material, termasuk tubuh kita, itu tidak diciptakan oleh Allah. Tidak diciptakan oleh Allah yang paling tinggi, the supreme God, ya. Tapi diciptakan oleh apa yang disebut the lesser God. Allah yang lebih rendah, Allah yang disebut the evil God, Allah yang jahat. Yang namanya dalam bahasa Yunani disebut demiurgos. Demiurgos. Allah yang jahat yang menciptakan dunia materi. Atau dalam bahasa Inggris disebutnya demiurge. Demiurge. Bukan Allah, karena Allah itu Allah yang maha baik. Allah yang adalah roh, tidak mungkin menciptakan materi yang jahat. Materi yang bisa rusak. Jadi materi itu diciptakan oleh Allah yang jahat yang namanya demiurge atau demiurgos. Dan kemudian saudara-saudara, ketika menjelang akhir abad pertama, masuk ke dalam abad kedua, ajaran dan konsep ini diadopsi oleh bidat kekristenan yang namanya gnostisisme. Gnostisisme mengatakan tubuh ini jahat. Karena diciptakan bukan oleh Allah yang baik, tapi diciptakan oleh Allah yang lebih rendah, Allah yang jahat. Maka keselamatan itu apa? Keselamatan itu pada waktu jiwa manusia yang terperangkap, terpenjara di dalam tubuh bisa keluar, terpisah dari tubuhnya melalui kematian. Itulah keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah filsafat Yunani seperti ini adalah benar? Apakah ajaran gnostisisme adalah benar? Jelas tidak. Mengapa tubuh kita merosot? Mengapa tubuh kita fana? Sehingga kita menderita di dalamnya, saudara-saudara. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan sebetulnya Allah dari sejak semula tidak menciptakan tubuh ini adalah fana. Tuhan menghendaki tubuh manusia yang menyandang, yang membawa gambar Allah itu hidup selama-lamanya. Eternal, bukan mortal. Tidak fana, kekal. Tapi karena dosa manusia, maka maut masuk ke dalam kehidupan manusia. Roma pasal kelima ayat 12 sampai dengan ayat 21. Dosa itu melalui satu orang menyebar kepada semua orang. Maka demikian pula kematian sebagai akibat dosa masuk melalui satu orang ke dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi saudara-saudara, bukan karena Allah menciptakan tubuh ini dari sananya mortal adanya. Tapi karena akibat dosa tubuh kita yang sekarang itu fana. Selama saudara dan saya hidup di dalam tubuh yang fana, siapapun saudara, orang yang paling saleh sekalipun, orang yang paling baik sekalipun akan menderita. Bukan cuma itu saudara. Rasul Paulus berhenti sampai di sana. Yuk kita lihat realitas. Realitas. So, realitas begini. Untuk menahan, menghambat kemerosotan tubuh. Tubuh kita kan merosot. Merosot. Suka atau tidak suka, kita tidak selalu muda. Kita tidak selalu kuat. Satu kali akan sakit, satu kali akan merosot. Terus begitu kan. Kita bisa menahan gak? Menghambat gak? Bisa. Menghambat, menahan kemerosotan tubuh dengan apa? Tubuh membutuhkan makanan untuk menopang. Tubuh membutuhkan minuman untuk menopang, menghambat. Tubuh membutuhkan kesehatan. Tubuh membutuhkan tempat tinggal. Tubuh membutuhkan pakaian. Dan semua kebutuhan tubuh. Maka kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Tubuh yang tadinya tidak mortal, ketika menjadi mortal, menjadi terikat kepada kebutuhannya. Menjadi diperbudak, diperhamba, bergantung kepada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh kebutuhan tubuhnya. Itulah yang disebut sebagai penderitaan. Lagi, waktu kita melihat saudara kebutuhan tubuh, makanan, minuman, pakaian, manusia berusaha untuk memperolehnya, supaya bisa menghambat, menahan, memperlambat kemerosotan. Saudara, apakah itu bisa didapat dengan mudah? Makanan, minuman, pakaian. Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Allah berfirman kepada Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi tanah. Kita membutuhkan uang untuk membelinya. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh minuman, untuk memperoleh kesehatan, untuk memperoleh pakaian dan tempat tinggal. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Maka kemudian manusia
menjadi tergantung, terikat, diperdaya, diperhamba oleh uang. Dan menarik saudara-saudara, terjadi sebuah ironi, ya. Saya sebutnya ini the circle of the devil, ya. Apa yang disebut lingkaran setan. Untuk memperoleh uang, maka manusia harus menggadaikan kesehatan tubuhnya, harus mengorbankan kekuatan tubuhnya demi uang, demi uang, demi uang. Supaya apa? Dengan uang memperoleh makanan, dengan uang memperoleh minuman, dan seterusnya. Makanan untuk menahan, menopang kemerosotan tubuh. Tapi makanan harus dibeli dengan uang. Uang harus dicapai, diperoleh dengan apa? Menggadaikan kesehatan tubuh. Terjadi sebuah sirkulasi, sebuah perputaran yang disebut lingkaran setan. Ini yang membuat saudara dan saya menderita. Saudara-saudara, memang kalau kita bicara sumber penderitaan. Sumber penderitaan ada banyak saudara yang sifatnya eksternal. Dari pencobaan dari iblis, dari bencana alam. Tapi di sini Paulus menjelaskan kepada kita, sumber yang pertama-tama itu bukan eksternal, bukan dari iblis, bukan dari bencana alam, tapi dari diri kita sendiri. Living in the mortal body. Hidup di dalam tubuh yang fana, tubuh yang merosot ini. Saudara, itulah yang membuat kita mengalami apa yang dikatakan Paulus berkata, we groan, we groan. Kita terus menderita oleh beratnya tekanan. Siapapun akan mengalami. Tadi saya di KU1 sudah menjelaskan kan. Waktu awal-awal pelayanan saya ketika saya masih usia 25 tahun. Melayani Tuhan. Saya selalu punya target berkhotbah sama seperti jumlah hari dalam satu minggu minimal. 7 kali. Selalu saya berkata begitu. Ya, bahkan kalau tidak tercapai ketika diundang oleh gereja di luar kota, ya, hampir tiap bulan ke Jakarta, beberapa kali hampir tiap bulan ke Jakarta. Kalau gereja di Jakarta tidak jarang kalau undang tuh pengennya borongan, saudara. Pernah satu kali dalam waktu 2 hari itu 7 kali ya khotbah, 5 tema 7 kali. Begitu datang Sabtu khotbah di persekutuan wanita, langsung persekutuan remaja, persekutuan pemuda. 3 tema berbeda. Minggu paginya khotbah di KU1, kemudian KU cabang, dan kemudian KU3. Tengah-tengahnya ada persekutuan guru sekolah minggu, diminta khotbah. Mampu melakukannya. Bersuka cita. Masih muda loh, masih muda. Tapi dengan seiring bertambahnya usia, memasuki 30, memasuki 40, ketika memasuki 50, jangankan khotbah 7 kali. Khotbah 3 kali pun, beberapa kali. Gereja di dalam kota, minta khotbah 3 kali. Saya mengatakan sudah tidak mampu. Dipaksa tawar-menawar, mintanya 4 kali. Saya mengatakan kalau 4 kali besok ke Pandu pasti. 3 kali aja, wah tawar-menawar sudah, 3 kali. Beberapa kali saya khotbah 3 kali, tiap Senin ke UGD, sudah, IGD, dirawat. Sudah tidak mampu. Mengalami kemerosotan, frustasi enggak? Frustrasi, istri saya tahu. Kok dulu saya bisa begini, kok dulu saya bisa begitu, sekarang gak mampu. Ya merosot saudara-saudara, mau tidak mau. Siapapun juga pelayan Tuhan. Kan kadang-kadang saudara seringkali orang merohanisasikan. Ya, ingin mengundang ya, khotbah suruh 5 kali, nanti Tuhan kuatkan. Ya saudara kalau udah usia 50, mau Tuhan kuatkan dengan apa saudara? Kita harus realistis. Istri saya selalu mengatakan, ingat kamu gak 25, gak 30 lagi sekarang. Jadi saya harus berdamai menerima diri saya sendiri. Dan itu proses yang tidak mudah. Saudara, hidup di dalam tubuh yang fana ini, inilah sebuah konsekuensi. Yang kedua, poin yang kedua. Kalau begitu pertanyaannya, adakah jalan keluar? Adakah jalan keluar dan bagaimana cara kita keluar dari penderitaan? Saya tidak akan jawab dulu jalan keluar, saudara. Kita melihat yang kedua adalah cara bertahan. Sebelum kita tahu jalan keluar yang permanen, jalan keluar yang kita bisa andalkan seterusnya, kita harus tahu dulu cara bertahan saja, saudara, dari penderitaan. Cara bertahan di dalam penderitaan, Paulus berkata apa? Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan itu di dalam pasal kelima ayat yang ke-7. Hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Maka saudara-saudara, walaupun tubuhnya merosot, dia berkata, kami tidak tawar hati. Tubuhnya merosot, mengalami penderitaan. Tapi dikatakan, kami tabah, kami selalu confident, kami selalu percaya. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa punya daya tahan iman, confident? Ada apa dengan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa bertahan? Saudara, Paulus menjelaskan di dalam teks tadi, kepada orang yang percaya, Allah mengaruniakan rohnya sebagai deposit yang menggaransi keselamatan kita. Rohnya itu diberikan, saudara. Roh Kudusnya diberikan menyertai kita. Roh itulah yang membantu menopang saudara dan saya. Waktu kita we groan, mengeluh, dia memberikan kekuatan kepada kita supaya kita punya iman yang dapat bertahan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana cara Roh Kudus memberikan kekuatan? Bagaimana, dengan cara apa? Apakah waktu ada di dalam hati kita, dia berkata kuat, kuat, kuat begitu? Tidak. Roh Kudus memakai kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sama seperti Paulus sampaikan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan termasuk tentang penderitaan. Itu yang Roh Kudus pakai untuk menguatkan iman kita. Bagaimana caranya Roh Kudus memakai sarana firman Tuhan, sarana kebenaran Allah menguatkan kita dengan melihat kepada masa yang akan datang, kepada masa kekekalan yang akan datang. Maka dikatakan apa? Di dalam pasal yang keempat, hati kami tidak tawar. Kami tidak tawar hati karena kami tidak hanya melihat yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan. Bagaimana bisa seperti itu? Roh Kudus yang memakai kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat kepada yang akan datang yang belum kelihatan untuk bisa bertahan di dalam hal yang kelihatan yang sekarang ini. Saudara-saudara, dikatakan oleh Paulus apa? Yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Menariknya saudara, di sana memakai sebuah kata Yunani yang dikontraskan. Yang sementara, yang kelihatan. Tubuh kita, hidup kita yang sekarang, penderitaan di hadapan kita, itu cuma sementara. Kata sementara memakai kata Yunani kairos. Kata kairos di dalam bahasa Yunani, itu hanya waktu yang singkat. An opportunity. Sebuah waktu yang pendek saja. Penderitaan kita sepanjang apapun dibanding dengan kekekalan yang akan datang, itu cuma setitik waktu saja, saudara. Kairos. Tapi kemudian dikontraskan dengan apa? Yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Memakai kata aionios. Aionios. Eternal. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Kalau tidak percaya, tidak memiliki Roh Kudus. Tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak punya daya tahan iman. Jangankan daya tahan, iman pun tidak ada. Roh Kudus yang akan membantu kita dengan kebenaran firman Tuhan melihat jauh ke depan. Dan hanya melihat ini adalah sementara saja. Cara bertahan. Apakah saudara-saudara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, kembali lagi pertanyaan, apakah ada jalan keluar? Apakah ada jalan keluar yang permanen dari penderitaan di dalam dunia ini? Maka kita akan masuk kepada yang ketiga, saudara. Ini sebuah gambar, salah satu gambar yang paling saya sukai. Gambar kesukaan saya. Dan itu kerinduan saya, saudara-saudara. Sampai hari ini. Yaitu apa, saudara? Jalan keluar dari penderitaan. Jalan keluar yang benar-benar jalan keluar. Jalan keluar yang benar-benar permanen. Betul-betul total. The final way out from suffering. Adalah apa, saudara-saudara? Pada waktu kita sebagai orang percaya mengalami kematian tubuh. Meninggal dunia, kematian badani, kematian tubuh, kematian badani setiap orang percaya.
Itulah jalan keluar satu-satunya yang sifatnya permanen, sifatnya lengkap, sifatnya sempurna, sifatnya total, keluar dari segenap penderitaan, tidak akan mengalami lagi penderitaan. Mungkin saudara bertanya, apakah ada jalan keluar yang sementara? Ada. Yang sementara selalu ada. Tapi yang sementara namanya sementara. Saudara hari ini sakit, mungkin berobat ke dokter, dengan izin Tuhan, dengan berkat Tuhan saudara sembuh. Enggak jadi mati. Ya. Sementara, apakah tidak bisa sakit lagi? Bisa sakit lagi. Kalau kita melihat kepada pelayanan dari Tuhan Yesus, beberapa kali Tuhan Yesus saudara dalam pelayanannya untuk menyatakan kemesiasannya, dia menyatakan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit. Apakah orang yang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu tidak pernah sakit lagi? Sakit lagi, sekarang mereka sudah pada mati. Bahkan Tuhan Yesus beberapa kali membangkitkan orang yang sudah mati. Anak Yairus, Lazarus, ketika dibangkitkan dari kematian, masuk lagi ke dalam tubuh yang sebelumnya, ke dalam tubuh yang sama, the mortal body. Apakah mereka tidak mati lagi? Tidak mati lagi? Mati lagi, sakit, mati lagi. Lazarus mati lagi, anak Yairus mati lagi. Cuma sementara, temporary saja. Temporary way out. Tapi final way out saudara, yang disebut total way out adalah apa? Kematian. Kematian badani. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada waktu seorang percaya meninggal dunia? Maka saya mengatakan kalau orang percaya, betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah sesuatu yang membahagiakan. Kematian adalah sesuatu yang menggembirakan. Kematian badani adalah sesuatu yang disebut anugerah. Wah, mungkin saudara berkata, Pak Anton ini khotbah penuh dengan pesimistis. Saya tidak mengajarkan dan tidak mengkhotbahkan pesimisme. Tapi saudara-saudara boleh optimis, ya, optimisme. Tapi optimisme saudara harus dibangun berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mengajarkan saudara supaya realistis. Mengajarkan kebenaran yang realistis. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Kalau kita mengharapkan tidak lagi menderita. Oh Pak, bagaimana, kapan hidup saya lepas dari penderitaan? Tapi masih hidup. Gak bisa saudara-saudara. Tidak bisa. Sebab hanya jika kita meninggal dunia, kita selesai. Keluar dari penderitaan. Total. Dan menarik saudara-saudara. Pada waktu Paulus menggambarkan meninggal dunianya orang percaya itu indah. Indah sekali saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat 7 dan 8, di situ ada permainan kata dalam bahasa Yunani yang tidak muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia. Keindahannya tidak muncul. Tapi dalam bahasa Yunani seperti ada di dalam beberapa versi bahasa Inggris dikatakan begini. Waktu kita berada di dalam tubuh ini artinya masih living in the mortal body. Ya, dikatakan apa? Kita present in the body and absent from the Lord. Kita tidak hadir bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan dengan tubuh kita. Tuhan itu tidak dapat dilihat oleh tubuh kita. Maka kita masih merasa waktu kita berada di dalam tubuh ini bisa merasa jauh dari Tuhan. Itu kata Paulus. Selama di dalam tubuh ini kita bisa merasa jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena seakan-akan waktu kita berada di dalam tubuh ini, present in the body, maka kemudian kita dikatakan absent from the Lord. Tidak hadir bersama dengan Tuhan. Tapi waktu kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan tubuh yang fana ini, kita absent from the body, absent from the body. Maka dikatakan kita yang disebut sebagai present at home with the Lord. Kita akan hadir di surga, di rumah Bapa bersama dengan Tuhan. Itu permainan kata yang indah. Kita berada di dalam tubuh, hadir di dalam tubuh, kita akan absen dan tidak hadir bersama dengan Tuhan. Tapi ke waktu kita absen dari tubuh ini, meninggal dunia, kita akan hadir, present with the Lord, at home with the Lord. Saudara, itulah kematian. Maka melalui kematian kita akan meninggalkan segala sumber penderitaan, yaitu tubuh badani ini. Yang akan merosot dan mati, tidak akan lagi kita merasakan penderitaan dan tekanan yang begitu berat. Gak akan lagi merasa.
Tetapi sebaliknya kita akan mengalami apa yang disebut sebagai the real and better fellowship with God. Kita akan mengalami persekutuan yang lebih nyata. Muka dengan muka, mata dengan mata. Lebih real, lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, maka orang percaya tidak akan pernah tawar hati, baik menghadapi penderitaan maupun bahkan menghadapi kematian. Saya sering kali kalau mendengar radio Kristen, saya tidak sebutkan. Dulu itu suka dalam perjalanan ke gereja, saya setel radio. Ada bapak yang udah tua, sakit-sakitan, lalu mengalami sakit yang berat, lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan melalui dokter. Dia bersuka cita, dia memberikan kesaksian. Wah, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan begitu baik. Saya hampir mati, absen dari tubuh ini, keluar dari tubuh ini. Tapi Tuhan menyembuhkan. Pertanyaannya saya kemudian di sana bertanya, bagaimana jikalau apabila umpama Tuhan tidak menyembuhkan dan dokter mengatakan tidak ada lagi kesempatan dan kemungkinan engkau disembuhkan. Umurmu tinggal beberapa hari, tinggal beberapa minggu, tinggal beberapa bulan. Apakah orang itu masih bisa bersyukur dan masih bisa memberikan kesaksian kepada orang lain? Saudara-saudara, maka Rasul Paulus berkata apa? Bagiku mati dan hidup adalah keuntungan. Dua-dua sama baiknya. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam tubuh ini, masih hadir di dalam tubuh ini, berarti penderitaan kita masih akan hadir, masih akan dirasakan, masih akan berlangsung. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja, memberikan buah menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita tidak diizinkan oleh Tuhan, waktu kita sudah habis, kita harus meninggalkan absen dari tubuh kita, maka Paulus berkata itu adalah lebih baik. Saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan akan menolong kita sekalian. Mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang penderitaan. Bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya engkau diberikan daya tahan oleh Roh Kudus, daya tahan iman terhadap segala penderitaan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, peganglah kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Dan iman itu pegang teguh sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Roh Kudus memakai untuk menguatkan iman kami. Terpujilah namamu, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan memulainya dengan terlebih dahulu menyanyi sebuah lagu nyanyian pujian yang akan mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar. Kita bersama-sama menyanyi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Yesus Engkau ku kagumi. Refrainnya sekali lagi, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami sebentar akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan memimpin dan memberkati sakramen perjamuan kudus ini, supaya sakramen perjamuan kudus ini yang merupakan sarana anugerah dari Tuhan kepada gerejanya dapat menjadi sarana yang efektif untuk menolong dan menguatkan iman kami sekalian. Berkatilah waktu di depan kami, terpujilah namamu, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi kita bersama-sama akan ikuti adalah salah satu dari sarana anugerah atau means of grace yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya untuk memelihara iman orang percaya selama di muka bumi ini, selama kita masih hidup di dunia ini. Sebab dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita kembali dengan sakramen ini akan diingatkan akan demonstrasi kasih Allah yang begitu besar kepada kita karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Bukan cuma itu saja, dengan kita makan, minum roti perjamuan kudus ini, kita diingatkan akan persekutuan dan persatuan dan kesatuan rohani kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang walaupun tubuh badaninya setelah kenaikannya ada di dalam surga, tapi dalam keilahiannya dia hadir bersama dengan kita, mengadakan persekutuan semeja perjamuan dengan kita sekalian. Tapi bukan hanya mengingatkan perjamuan kudus itu akan relasi yang sifatnya vertikalis antara kita dengan Tuhan Yesus, tetapi antara kita dengan orang-orang percaya yang lain, sifatnya horizontalis, ya, dengan orang-orang percaya yang semuanya adalah anggota tubuh Kristus, supaya kita dalam dunia yang sementara ini saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengampuni, saling menguatkan. Dan yang terakhir, saudara, sakramen perjamuan kudus merupakan sarana anugerah untuk mengingatkan saudara dan saya tanggung jawab dan panggilan hidup kita memberitakan Injil Tuhan, kematian Tuhan kepada orang yang belum percaya sampai ia datang kembali. Saya minta untuk para petugas perjamuan kudus maju ke depan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kita akan teringat kepada peristiwa pada malam hari Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah sebelum dia ditangkap dan diserahkan. Di dalam perjamuan Paskah itu kemudian bersama dengan murid-muridnya diambilannya sebuah roti yang tidak beragi. Setelah dia mengucapkan syukur kepada Allah Bapanya untuk roti itu, maka di depan murid-muridnya dipecah-pecahkannya roti itu sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan dan dipecah-pecahkan bagi kamu. Bagikanlah dan makanlah dan perbuatlah demikian setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku." Kemudian setelah Tuhan Yesus makan roti itu bersama dengan murid-muridnya, lalu diambilnyalah sebuah cawan yang berisi air anggur. Dia pun mengangkat cawan itu di depan murid-muridnya sambil berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan karena dosa-dosamu. Minumlah dan perbuatlah demikian setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku." Di sini saya menegaskan dan mengingatkan kepada saudara sekalian, waktu petugas perjamuan kudus membagikan roti dan air anggur perjamuan kudus dalam satu kemasan langsung, maka hanya bagi saudara-saudara
yang sudah dibaptis atau disidi dengan baptisan dan sidi yang dilandasi oleh pemahaman iman yang sama yang diajarkan di gereja ini. Kalau saudara siap mengambilnya, ambillah dengan hormat dengan cara bangkit berdiri. Sesudah saudara menerimanya, saudara duduk kembali berdoa. Baru nanti kemudian saya akan memandu saudara setelah semuanya menerima akan makan dan minum bersama-sama. Tuhan memberkati. Apakah ada di antara jemaat Tuhan yang sudah siap mengikuti perjamuan kudus yang mungkin terlewatkan tanpa sengaja oleh petugas perjamuan kudus? Kalau ada di bagian depan, silakan acungkan tangan. Baik, kalau tidak ada, silakan petugas perjamuan kudus untuk kembali ke depan. Kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama bangkit berdiri.
dengan pelan-pelan membuka plastik yang menjadi seal bagian atas, pelan-pelan mengambil roti yang tidak beragi. Mari saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat roti ini sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipakukan di kayu salib, menanggung segenap dosa dan kesalahan kita. Kita dengan penuh pengucapan syukur makan roti ini bersama-sama. Buka maskernya. Tutup kembali maskernya. Kemudian kita dengan pelan-pelan membuka plastik atau perekat bagian bawah, pelan-pelan supaya tidak tertumpah air anggurnya. Mari kita kembali mengangkat air anggur ini, cawan anggur ini, dan dengan penuh pengucapan syukur sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib menghapus segenap dosa dan kesalahan kita, kita minum air anggur ini bersama-sama. Mari kita mengucapkan syukur dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Engkau sudah mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan berkatilah sakramen perjamuan kudus ini boleh menjadi sarana anugerah yang menguatkan iman kami untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu, dengar doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sementara kita akan mengembalikan cawan yang sudah kosong kepada petugas perjamuan kudus, kita akan mengiringinya dengan menyanyi nyanyian pujian tadi sampai dengan selesainya seluruh cawan yang sudah kosong diberikan kepada petugas. Karya terbesar. Bait yang pertama 1 kali, refrainnya kita menyanyikan 2 kali berturut-turut. Bersama-sama kita menyanyi semua, membuka suara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Refrainnya dengan suara yang lebih keras, bersama-sama menyanyi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Refrainnya sekali lagi. Karya terbesar. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau buka bumi. Yesus, Engkau buka bumi.
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akan menyerahkan waktu kembali kepada liturgis, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam khotbah Petrus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai bentuk komitmen kita di dalam mentaati seluruh ajaran kitab suci. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah respon dan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Dia berikan, dan atas setiap berkat dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Persembahan yang akan diberikan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah tersedia, dan setelah ibadah selesai, jemaat dapat memasukkannya di dalam kantong persembahan yang tersedia di depan pintu ruang ibadah, atau jemaat juga dapat memberikan persembahan via transfer ke rekening BCA GKIM Hosana. Mari Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Susah dihidupkan, jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi beritakanlah tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya, bawalah orang-orang kepadanya sebagai saksi hidup. Tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya, bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Engkau berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh beribadah ya Tuhan bersama saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan keselamatan, terutama keselamatan yang Kau berikan pada setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan kami bersyukur untuk setiap berkat, setiap kecukupan yang Kau berikan pada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang dapat kami berikan pada hari ini di dalam rumah-Mu. Tuhan pakai sehingga boleh menjadi berkat di dalam pelayanan-pelayanan ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk keadaan pasca liburan agar tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas kehidupan bermasyarakat dalam hal ibadah, pendidikan, dan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Bapa kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu maupun setiap masyarakat ya Tuhan yang ada, yang saat ini mungkin sedang berlibur atau bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan tolong ya Tuhan, yang pimpin, yang sertai untuk negara kami ini ya Tuhan, supaya juga kalau memungkinkan tidak terjadi lonjakan COVID-19. Tuhan tolong ya Tuhan, pimpin, sertai ya Tuhan negara kami, dan juga ya Tuhan berikan juga setiap masyarakat untuk boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan yang sertai, Tuhan pimpin ya Tuhan, sehingga semuanya ini ya Tuhan dapat berjalan lagi dengan baik, baik di dalam hal ibadah, di dalam pendidikan, di dalam ekonomi. Tuhan tolong ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan ungkapan syukur atas anugerah, kasih, dan pimpinan Allah Tritunggal di dalam sepanjang ibadah ini. Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu.
Pesan dan berkat akan disampaikan Bapak Pendeta Antoni Nathan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari hidupmu yang masih Tuhan percayakan kepadamu di muka bumi yang berdosa ini, supaya engkau menjadi berkat bagi orang-orang lain dan nama Allah dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pimpinan dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saudari sekalian sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan menyampaikan tuh warta jemaat. Pada tanggal 25 April 2022, keluarga Bapak Anton Wijaya dan Ibu Rosa Mistika telah dikaruniai seorang putra yang bernama Jemerson Osa Wijaya. Pada tanggal 27 April 2022, keluarga Bapak Yohan Wahyudi dan Ibu Dewi telah dikaruniai seorang putra yang bernama Christian Ryota Wahyudi. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi keluarga yang berbahagia. Warta selanjutnya, Bina Baptis Anak. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke TU GKM Husana dengan syarat salah satu anggota sudah menjadi anggota jemaat GKM Husana. Kelas persiapan harus diikuti oleh kedua orang tua yang akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Kamis pukul 18. Pada tanggal 5 Mei akan diadakan online via Zoom dan 12 Mei secara onsite. Baptis anak akan dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan pada tanggal 5 Juni 2022. Kemudian untuk warta yang terakhir, Kompas Iman. Jemaat dapat mengikuti pembinaan yang diadakan oleh GKM Husana seputar ajaran iman dan praktik kehidupan Kristen dalam program Kompas Iman di YouTube channel GKM Husana setiap hari Selasa dan Sabtu. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati.